Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk mempersilahkan kelompok kami dari grup C untuk mempresentasikan suatu proyek dengan dokumen ada project quality, RACI matrix, dan proyek itu. Perkenalkan, kami beranggotakan saya Muhammad Indar, kemudian ada Muhammad Iqbal dan Andi Valtrian. Saya akan memulai terkait judul atau proyek yang akan kami bahas, yaitu adalah Simperden atau kepanjangannya Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas. Untuk mengenal lebih luas, kita akan membahas perspektif dari umum dari proyek ini. Nah, di mana tujuan utamanya itu sistem untuk mengolah alur perjalanan bisnis mulai dari pengajuan hingga pelaporan keuangan. Adapun fokusnya itu lebih meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran, respon kebijakan dan kepemimpinan. Nah, untuk tim proyeknya, saya sendiri sebagai manajer proyek Muhammad Indar dengan sponsor dan pengampu Pak Reza Maulana Eskom Entoy. Nah, dengan alur perjalanan bisnisnya itu ada pengajuan, persetujuan, dan pelaporan keuangan. Nah, untuk tujuan dan materi kesuksesannya, sini kita bagi dulu beberapa poin, yaitu ada visibilitas data real time-nya. Dengan pasti kita menyediakan 100% visibilitas data anggaran perjalanan bisnis dan secara real time. Kemudian dari akurasi datanya itu untuk menjaga tingkat akurasi 90% di panel analis anggarannya nanti, dengan laporan bebas kesalahan. Nah, nanti memastikan jumlah laporan yang diproses berhasil tanpa kesalahan. Kemudian dengan efisiensi proses, yaitu mengurangi waktu siklus persetujuan perjalanan sebanyak 30% dalam 3 bulan. Ada waktu respon sistem dengan menjamin waktu respon maksimal 5 detik per pemuatan halaman, dan kepuasan pengguna itu mencapai pada nilai plus 20 pada NPS berdasarkan kemudahan pengguna sistem. Itulah tujuan dan materi kesuksesan yang ingin kita capai. Nah, untuk status terkini dan jadwalnya itu saat ini, yaitu ada pendahulunya sudah selesai pasnya pendahuluan, kemudian di perencanaannya dalam proses, kemudian ada tahapan lain, itu adalah aktivitas penyelesaian, kemudian ada pengawasan, dan terakhir penutupan. Dengan tanggal yang tertera itu pada tanggal 10 Desember hingga saat ini ada 21 dan sekarang. Nah, kemudian untuk titik penting yang kita poinkan itu di bagian persetujuan markup-nya, kemudian revisi desainnya. Terakhir itu adalah revisi pasca peluncuran untuk proses dokumen yang kami presentasikan. Oke, kita bakal masuk di bagian analisis anggaran. Sebelum itu, apa sih analisis anggaran dalam project manager? Itu adalah suatu tujuannya untuk memprediksi total dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lingkup suatu proyek. Nah, dengan metodenya itu ada beberapa, kayak analogus, itu menggunakan data historis proyek serupa seperti yang sehingga itu lebih cepat dan akurasinya tuh namun akurasinya rendah. Kemudian ada juga metode parametrik dengan menggunakan rumus statistik, yaitu misalnya biaya per meter konstruksinya itu dihitung. Kemudian ada lagi metode bottom up dengan menghitung biaya dari komponen terkecilnya, bisa melalui WBS, lalu dijumlahkan itu lama atau akurasinya seperti apa. Kemudian, nah, untuk komponen anggaran itu ada direct cost dengan biaya yang langsung berkontribusi ke produk, seperti kayak gaji, terus material dan lisensi. Kemudian ada lagi komponen indirect cost dengan biaya produk. Kemudian ada contingency reference dengan dana cadangan. Nah, itu dia ada komponennya. Nah, fokus ke analisis anggaran terhadap proyek ini. Di sini tuh dari estimasi kita sekitar 293.100.000. Yang dimana dialokasikan kebanyakan kegiatan itu untuk tenaga kerja.
Nah, selebihnya itu diselaraskan. Nah, ini ada rincian per kategorinya dan tenaga kerja itu sebesar 82,9 dengan total 443 juta. Kemudian di materialnya itu 24.600.000 dengan persennya itu 8,4%. Ada peralatan dengan 20% dengan 6,8%. Lanjut ke perjalanan 2 juta 0,7%. Nah, lainnya itu ada 3,5 juta dengan persentase 1,2%. Sini untuk dari tabel atau caranya sini bisa dilihat memang banyakkan kegiatannya tenaga kerjaan lebih mengambil banyak porsinya, karena sini kalau lihat sendiri sini ada beberapa desain dan modul inti, lanjutan, sistem dan manajemennya. Ini akan dibahas di berikutnya untuk distribusi anggarannya. Itu terkait dengan rasio atau matriksnya. Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Saya persilahkan Iqbal. Bisa melanjutkan materi untuk tim dan matriks rasio. Jadi sebelumnya rasio matriks itu untuk memetakan tugas para personal untuk menghindari otoritas dan komunikasi, di mana ya merupakan responsibel atau pelaksana, yaitu orang yang mengerjakan tugas secara teknis. Aturannya minimal ada 1 R di setiap untuk A atau tabel tanggung jawab orang yang memiliki otoritas final atau persetujuan atas hasil kerja. R aturan hanya boleh ada 1 A tugas untuk mencegah kebingungan pimpinan. Untuk C sendiri atau konsultan merupakan pakar atau pihak yang diminta pendapat sebelum keputusan dibuat. Untuk sendiri atau informat, pihak ini yang perlu diberitahu keputusan atau tugas selesai. Untuk dan proyeknya sendiri itu manajer dipimpin oleh Muhammad Hindar, adapun sponsor proyeknya itu Bapak Resa Muralesko. Tugas dalam seleksinya untuk tugas pertama analisis. Di sini yang bertanggung jawab itu saudara Parisan Putra, lahir dari Muhammad Hindar dan dikonsultasi atau staf atau keuangan, dan bukan kepada Bapak Resa. Untuk tugas yang kedua yaitu pengembangan modul inti, di sini yang bertanggung jawab saya sendiri. Adapun penanggung jawab akhirnya itu saudara Muhammad Hindar yang dikonsultasikan kepada Andi Parisan Putra, selanjutnya diberitahu kepada Bapak Resa Maulana. Untuk tugas yang ketiga itu pengembangan dashboard analitik. Di sini kemarin saya bertanggung jawab. Untuk penanggung jawab akhirnya juga Muhammad Hindar dan dikonsultasikan kepada Andi Farid dan diberitahu kepada Resa Maulana. Untuk tugas yang keempat itu penjaminan kualitas atau kualitas internal atau pengujian. Yang bertanggung jawab di sini sebagai QA tester. Adapun penanggung jawab akhirnya itu Muhammad Hindar yang dikonsultasikan kepada saya sendiri. Untuk tugas yang terakhir yaitu pengujian atau penerimaan pengguna. Yang bertanggung jawab di sini itu user atau staf keuangan. Adapun penanggung jawab akhirnya itu Bapak Resa Maulana dan dikonsultasikan kepada saudara Muhammad Hindar. Selanjutnya untuk rencana kualitas. Adapun rencana kualitas di sini yang bertujuan untuk menjamin hasil akhir atau deliverables memenuhi ekspektasi stakeholder dan standar yang disepakati. Jadi proyek quality plan ini bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga proses pengerjaan. Adapun standar kualitasnya itu mengacu yang digunakan ISO 9001 STNI atau Best Practice Industry. Adapun quality assurance di sini itu aktivitas proaktif untuk mencegah cacat, contoh audit SOP, pelatihan tim, checklist standar, dan selanjutnya itu quality control. Di mana quality control ini merupakan aktivitas reaktif untuk menemukan cacat pada hasil. Contohnya itu testing aplikasi, inspeksi fisik bangunan, atau peer review. Untuk kriteria keberterimaannya itu syaratnya mutlak, go atau no go, agar produk diterima klien. Adapun standar kualitasnya di sini itu presisi datanya 99,9%, untuk waktu responnya itu maksimal 5 detik per muatan. Untuk laporan atau LPG itu jumlah laporan yang berhasil. Adapun di sini tools atau alat yang digunakan, alat-alat kualitasnya itu yang pertama Figma untuk desain alur, Jira untuk pelacakan bug, Git repository untuk pengawasan
Adapun proses kajian kualitasnya itu yaitu internal, uji penerimaan, persetujuan final. Untuk rincian prosedur yaitu uji PI internal dilakukan oleh tim PI tester untuk mengidentifikasi bug sebelum pemberitahuan kepada pengguna. Untuk uji penerimaan atau UAT dilakukan oleh pengguna yang menjadi wakil untuk mengvalidasi fungsionalitas final. Untuk persetujuan finalnya itu diberikan oleh sponsor proyek, yaitu Bapak Resa Maulana SKMC. Selanjutnya itu langkah-langkah selanjutnya dan kesimpulan. Selanjutnya ini untuk tanggal 16 bulan 12 2025 itu menyelesaikan mockup panel dan alur proses untuk 12 bulan kualitas proyek dan sedang berlangsung itu memulai pengembangan modul utama. Adapun rencana aksinya itu atau untuk menyelesaikan desain alur itu dilakukan pengauditual proyek untuk pengembangan memulai modul pengiriman dan adapun kesimpulannya itu penyelesaian fase pendahuluan dan kemudian pengembangan. Kami percaya pada penyelesaian proyek ini dengan sukses dalam tenggat waktu dan anggaran yang ditetapkan. Adapun manfaat yang diharapkan pertama yang efisiensi anggaran, yang kedua persetujuan yang dioptimalkan, dan yang terakhir itu sistem yang tangguh dan efektif. Mungkin sekian penjelasan saya, kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia dari presentasi kami terkait dokumen-dokumen yang telah dipaparkan baik saya maupun Iqbal dengan kalangan hadir kita teman saya Farid. Jadi nggak bisa membantu menjelaskan. Namun dari ketiga dokumen telah dipaparkan semua, yaitu ada dokumen RACI dan untuk matriksnya, kemudian ada cost estimation, kemudian ada quality dokumennya. Tadi dipaparkan semua dalam slide telah kami jelaskan. Dan sekian, terima kasih. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Dan untuk para peserta, kami dipersilakan untuk melakukan pertanyaan. Ya, Miftah dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ahmad Miftah dari kelompok B. Jadi pertanyaannya itu di slide 3 saya lihat kan target efisiensi waktu itu adalah mengurangi siklus persetujuan sebesar 30%. Nah, apa tolak ukur data saat ini? Dan bagaimana tim itu bisa menjamin bahwa angka 30% itu tercapai jika proses manual yang lama itu belum memiliki pencatatan waktu yang akurat? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik, Kamar ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Kamaria dari kelompok E. Izin bertanya pada tim dan matriks RACI yang ditampilkan, jika orang yang memiliki tugas sebagai responsibel mengalami keterlambatan penyelesaian tugas, apakah sudah ada mekanisme penggantian peran atau prosedur penanganan keterlambatan? Karena ini adalah proyek satu kelas, jadi keterlambatan satu bagian akan berdampak langsung ke hasil seluruh proyek. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik, Rahyani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Rahyani dari grup B. Saya akan bertanya, mengingat bagian keuangan itu memiliki peran yang sangat penting dalam validasi anggaran dan verifikasi. Pertanyaan saya, bagaimana tim proyek memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka merasa puas dengan fitur dan alur yang dikembangkan sehingga meminimalkan risiko kecelakaan setelah tahap implementasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang mengajukan pertanyaan. Izinkan kami untuk mengambil waktu beberapa untuk melakukan diskusi ya, terkait menjawab pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kameria dari kelompok E. Mana pertanyaannya itu, jika orang yang memiliki tugas sebagai responsibel mengalami keterlambatan penyelesaian tugas, apakah sudah ada mekanisme penggantian peran atau prosedur penanganan keterlambatan itu? Jadi biasanya itu organisasi harus memiliki mekanisme mitigasi keterlambatan, karena peran responsibel adalah pihak yang menjalankan pekerjaan secara langsung dan sangat mempengaruhi SLA. Jadi bila saat ini belum ada mekanisme formal, ada beberapa opsi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu reminder eskalasi otomatis, di mana reminder ini dikirim sebelum SLA tercapai. Jika melewati SLA, sistem eskalasi official memberitahu akuntabel bila relevan manajer unit terkait. Untuk opsi kedua yaitu delegasi atau restrictment. Jika responsibel tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, dalam hal ini cuti, overload, atau hambatan teknis, harus ada prosedur pengalihan tugas atau restrictment ke anggota lain dalam tim. Koordinasi dengan akuntabel agar persetujuan disetujui untuk menandakan sendiri di sistem bahwa tugas dialihkan sehingga akuntabilitas tetap terjaga. Untuk opsi yang ketiga itu buffer resource. Untuk proses-proses kritikal, organisasi biasanya menunjuk backup responsible atau orang kedua yang siap mengambil alih bila responsible utama tidak available. Untuk opsi terakhir itu SLA breach handling. Jadi ketika SLA terlewati atau harus ada proses analisis penyebab keterlambatan, tindakan korektif proses atau proses diperbaiki, tindakan korektif individu atau coaching, rebalancing workload, dokumentasi keterlambatan untuk audit dan perbaikan berkelanjutan. Mungkin itu jawabannya. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Apakah dapat diterima? Baik, diterima. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pertanyaan dan jawaban dari kelompok E. Saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Ahmad Miftah. Oke, baik, dengan pertanyaan itu adalah apa tolak ukur atau baseline dari data saat ini yang pada slide. Nah, bagaimana tim bisa menjamin angka 3% itu tercapai jika pos manual yang lama belum memiliki penyataan waktu yang akurat. Nah, sebelum itu saya akan membahas dulu kenapa mengenai apa kita patokannya atau dari mana ini 30%-nya. Di sini inilah estimasi rata-rata durasi. Jadi dari proses manual yang berjalan tuh saat ini meskipun bukan log digital. Nah, dalam konteks proyek ini Simperden ini biasanya itu diambil dari waktu tunggu fisiknya, seperti kayak berapa lama dokumen menumpuk kayak atau departemen ada keuangan menunggu pada tangan basah. Kemudian ada juga di waktu transisinya, yaitu waktu yang dibutuhkan ke staff untuk memindahkan dokumen fisik dari satu meja ke meja lainnya. Nah, meskipun data lognya tidak ada, nah inilah keluhan umum mengenai keterlambatan persetujuan karena pejabat dinas luar atau macam. Nah, kemudian strategi kami agar ini optimis bisa tercapai itu dengan melakukan penghapusan hambatan geografis, yaitu visibilitas real time ya. Dengan kami menyediakan 100% visibilitas data secara real time, jadi pemimpin dapat melakukan persetujuan dari mana saja seperti itu dengan melalui sistem. Nah, kemudian ada otomasi alur kerja di workflow. Dengan target kami adalah mengelola alur perjalanan bisnis secara sistematis agar sistem ini secara otomatis memindahkan status dari pengajuan ke persetujuan tanpa perlu kurir atau perpindahan berkas gitu. Nah, alat ukurnya itu kan tadi sudah dibahas, yaitu dengan menggunakan QA tools dan metrik yang mana itu ketat dengan waktu respon itu statis ya, sistem maksimal 5 detik. Inilah strategi kami. Jadi dengan baseline-nya dapat dari mana, kemudian strategi kami bisa akan tercapai 5% seperti apa, itulah jawaban kami. Apakah Ahmad Miftah setuju atau ada apa? Ya, baik, saya paham. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahyani. Untuk pertanyaan itu, mengingat bagian keuangan memiliki peran sangat tinggi dalam validasi anggaran dan verifikasi, bagaimana tim proyek memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka merasa alur yang dikembangkan sehingga meminimalkan risiko penolakan terhadap implementasi. Di dalam hal ini tuh tim proyek dapat memastikan hal tersebut melalui beberapa pendekatan. Untuk pendekatan yang pertama itu melibatkan bagian tahap awal atau early involvement.
Jadi bagian keuangan ini tidak boleh hanya dilibatkan pada UAT. Jadi keterlibatan mereka itu harus dimulai sejak requirement dan gathering atau menentukan kebutuhan fitur, LA, dan aturan validasi. Untuk proses mapping dan pain point identification itu mengalami masa roadmap saat ini. Dan untuk prioritization workshop, dimana itu mengurutkan fitur kritikal bagi mereka. Jadi dengan demikian, fitur dan alur yang dikembangkan benar-benar berasal dari input mereka, bukan asumsi tim proyek. Untuk pendekatan yang kedua itu menetapkan role sebagai stakeholder dan decision contributor. Untuk pendekatan ini itu menetapkan bagian keuangan secara formal sebagai proses owner untuk alur validasi anggaran, profile authority untuk aturan bisnis dan kontrol keuangan, key reviewer dalam setiap prototype. Nah, peran ini sense of ownership dan memastikan suara keuangan menentukan arah desain. Untuk pendekatan yang terakhir atau pendekatan yang ketiga itu melakukan iterasi desain dan atau CO design, joint design session. Nah, sebelum membangun fitur, lakukan sesi desain bersama. Pertama itu demo alur sederhana atau wireframe prototype. Nah, simulasi ini kondisi sehari-hari mereka, contoh kasus budget terbatas, revisi proposal, mismatch kode akun, dan sebagainya. Dan validasi aturan bisnis langsung oleh keuangan. Nah, pendekatan CO design ini membuat bagian keuangan turut merasakan bahwa sistem dibuat bersama, bukan diberikan kepada mereka. Sekian dari Mas, saya kembalikan kepada saudari penanya. Apakah jawabannya dapat diterima? Iya, terima kasih. Oke, baik, itulah dari pertanyaan terakhir sesi presentasi kami. Ucapkan atas perhatian dan responnya semua. Saya izin untuk menutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.